Assalamualaikum sahib sehat ala Nabi. Bagaimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Yang namanya manusia hidup di dunia ini pasti semuanya melakukan aktivitas. Hanya bedanya ada aktivitas yang bermanfaat dan ada yang tidak sahib. Sahib sehat, saat puasa daya tahan tubuh harus tetap dijaga. Salah satu caranya dengan makan asupan kaya akan nutrisi. Saat berpuasa, tubuh akan kehilangan cairan saat siang hari. Nah, untuk mensiasatinya, ada baiknya jika kita makan makanan tinggi kandungan air. Selain buah, apa yuk makanan yang tinggi kandungan air? Yap, betul, sayur. Sayuran selada bisa menjadi salah satu pilihan menu sayur. Pastikan pilih selada yang segar ya, supaya semua nutrisi yang terkandung masih dalam kondisi terbaik. Oke, langsung aja kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau seandainya kita bisa panen sayuran sendiri seperti ini, atau mungkin kita mengkonsumsi sayuran yang segar dan organik seperti ini, teman-teman sekalian. Insya Allah tubuh kita akan jauh lebih sehat dan jauh lebih baik ke depannya, dan bahkan berbagai macam penyakit tidak akan mau hinggap dalam tubuh kita dengan sayuran organik seperti ini. So pastikan kita mulai memperbanyak untuk mengkonsumsi produk Allah seperti ini di rumah kita. Daun kelor, ingat apa yo? Biasanya sih orang Indonesia akan langsung ingat dengan bahan herbal yang mampu mengusir makhluk gaib. Faktanya, daun yang satu ini memang menjadi salah satu herbal pendukung dalam penyempurnaan proses penyembuhan gangguan makhluk gaib dengan teknik ruqyah. Tapi di balik itu, faktanya kelor yang punya nama latin Moringa oleifera mengandung nutrisi lengkap seperti vitamin A, B, C, beta-karotin, protein, dan flavonoid. Dalam sejarah, kelor juga dibuat sebagai minyak yang digunakan untuk memasak, melumasi, sabun, lampu, dan bahan parfum. Tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya membuat kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Nah, gak ada salahnya kalau kita menanam tanaman kelor di pekarangan rumah. Tanaman kelor ini mudah untuk ditanam dan juga mempunyai daya tahan yang sangat baik jika terjadi perubahan musim. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Manfaat dari daun kelor sendiri juga diungkapkan oleh Dr. Zaidul Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Masya Allah, luar biasa kalau seandainya kita melihat di sekitar kita bahwa begitu banyak Allah ciptakan tumbuhan-tumbuhan yang luar biasa, yang punya manfaat yang luar biasa, termasuk salah satu adalah kelor seperti ini ya, Masya Allah. Saya membayangkan kalau seandainya setiap rumah di tempat Anda, tempat saya, atau dimanapun itu menanam pohon-pohon seperti ini yang banyak manfaatnya, dia bisa bikin sayur dan punya antioksidan yang luar biasa, kalsium yang luar biasa, maka keluarga kita akan jauh lebih sehat dengan produknya Allah yang alami dan langsung punya manfaat yang luar biasa buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki untuk bisa terus menanam atau berinteraksi dengan pohon-pohon seperti ini, sehingga nanti keluarga kita bisa jauh lebih sehat dengan produknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dijadikan sup, daun kelor bisa dibuat puding loh. Sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Bahan yang digunakan susu cair tawar, gula pasir, daun kelor yang direbus selama 5 menit dengan air panas, lalu di blender sampai halus. Pembuatannya, 100 ml susu cair diaduk rata bersama agar-agar. Panaskan susu cair dengan api kecil, lalu masukkan campuran agar-agar. Aduk-aduk terus hingga rata dan sampai mendidih. Masukkan daun kelor yang sudah di blender, lalu diaduk. Tuang ke dalam cetakan dan biarkan sampai membeku. Subhanallah, sahib sehat ala Nabi, sungguh banyak ya olahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan.
Wah, sekarang jadi semakin tahu ya tentang bercocok tanam hingga manfaat dari tanamannya. Ternyata kegiatan ini juga dianjurkan Rasulullah dalam hadis loh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Imam Muslim. Bicara tentang sayur, pastinya nggak lepas ya dari kata organik, ya nggak? Nah, apa sih sebenarnya sayur organik itu? Sayuran organik adalah sayur dari hasil budidaya pertanian organik tanpa ada sentuhan zat kimia. Intinya, sayuran organik punya sifat yang aman dan tidak merusak lingkungan, sehingga menghasilkan bahan pangan yang sehat dan bergizi tinggi. Wah, ini sangat cocok ya dengan hadis Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman itu dimakan oleh binatang dan manusia, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah, ternyata Islam telah menganjurkan bercocok tanam tanpa menyakiti lingkungan ya. Dari hadis ini sangat jelas, bercocok tanam tidak hanya punya manfaat bagi seorang muslim saat hidup di dunia, akan tetapi hingga ke akhirat. Karena tanaman yang menjadi sumber kehidupan manusia dan hewan akan menjadi pahala sedekah bagi yang menanamnya. Wah, beruntung nih ya warga Mojokerto yang mendirikan rumah sayur organik di antara rumah penduduk. Rumah tanam ini jadi wadah warga untuk berkumpul dan menanam sayur serta buah secara organik. Gak heran deh, namanya Kampung Organik Brenjok. Wih, keren! Eits, kegiatan ini dilakukan sebelum adanya penyebaran wabah COVID ya sohib. Ada sekitar 200 kepala keluarga yang bergabung. Kampanyenya jelas satu suara, bercocok tanam organik hanya dengan bahan alami. Jadi bye-bye deh yang namanya pestisida. Penyuburnya menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, dan pengusir hamanya menggunakan sari daun sirsak atau buah gadung. Tentunya keberhasilan sebuah proses cocok tanam ada faktor lain yang mendukung ya, seperti kesuburan tanah, derajat keasaman pH tanah, jenis sayuran, faktor biologi, dan iklim. Tapi intinya, warga di Mojokerto ini sudah menjalankan salah satu hadis Rasulullah, mencari jalan pahala dengan berbuat kebaikan kepada makhluk hidup lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di tanah inilah Allah menumbuhkan tanaman-tanamannya atau produk-produk Allah. Dan di tanah inilah mineral-mineral tersebut diserap oleh tumbuhan seperti ini, termasuk daun selada seperti ini. Dan dari sinilah energi dari matahari Allah berikan kepada kita melalui tumbuhan-tumbuhan seperti ini, yang mereka menyerap energi tersebut dan membuat proses fotosintesis buat manusia. Sehingga kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke tanah, kembalilah ke alam, kembalilah ke produk Allah seperti ini, dengan sayuran sehat seperti ini, dengan produk yang mengandung mineral tinggi seperti ini, kita akan jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.